innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughorgir. Allah bakal selalu menerima taubatnya seorang hamba selama apa? Sampai kerongkongan nyawa. Ini kerongkongan. Nanti dalam hadis yang lain dikatakan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Berarti menunjukkan apa? Kiamat. Kiamat. Saya punya teman dari Bak Keramat dulu. Dia loper itu. Bukan lover, beda ya, lover sama loper. Loper. Ya pokoknya nganter-nganter gitu sebutannya loper gitu. Nah itu pas ke arah barat, tiba-tiba matahari nyentrong kuning ya dari arah barat. Dia langsung taubat jerit-jerit, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah aku bertobat, ya Allah aku taubat. Pikirannya kaget, dikira isuk, tiba sore. Dikiranya apa dia? Kiamat. Ya Allah, ternyata. Kan kadang-kadang ada matahari di bulan-bulan tertentu itu dari sana warnanya kayak kuning-kuning gitu kan, nyentrong gitu kan. Lah dia tuh kaget, dikiranya kaget dulu. Ya. Dikira nek pagi hari. Ya, nggak tahu dia pas habis ngeloper tidur bangun gitu loh kayaknya. Kan kadang-kadang nek tidur berasar kan gitu tuh. Ya, tidur berasar, kaget, metu. Oh, matahari kok kulon, kiamat iki. Ternyata sore. Makanya kan sebagian ulama memakruhkan tidur berasar kayak gitu itu kalau bisa jangan, kecuali capek banget. Kalau enggak ya jangan gitu. Saya ngalami loh SD itu tidur berasar tuh langsung nganggo seragam. Tahu? Seragam sekolah. Gitu loh. Le, arep ning di sekolah mbok wis awan iki sore le gitu. Kadang kayak linglung gitu loh. Oh ya Allah, di sisi lain bahagia. Oh tibake urung esok gitu, tapi ya kemudian di sini juga disebutkan bahwa Allah membentangkan tangannya di malam hari, ya karena di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang maksiat di malam hari. Allah bentangkan kedua tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya orang maksiat di siang hari. Sekali lagi, ini bukan anjuran untuk maksiat, tetapi menunjukkan bahwa Allah senantiasa menunggu ya cinta kepada hamba-hambanya yang segera melakukan apa? Taubat gitu. Dan kesempatan itu ada. Kemudian yang kedua, syarat taubat. Yang pertama tadi ikhlas karena Allah dalam taubat. Yang kedua adalah al-iqla'u anid-dzambi. Ya, al-iqla'u anid-dzambi. Dia memutus, menghentikan dirinya dari berbagai dosa, dari dosa. Ya, dia memutus, menghentikan anid-dzambi dari dosa. Jadi nggak boleh memelihara dosa. Kadang ada sebagian manusia itu sadar dia itu dalam kubangan dosa, itu sadar, tapi belum mau keluar dari situ dengan berbagai pertimbangan. Ada yang agak baik, dia pengen banget ya suatu saat pengen keluar. Ada yang agak lumayan kan gitu ya. Ada yang pasrah, kalau belum ada ganti ini aku tetap gini terus. Jadi kayaknya nggak ada usaha. Tapi ada yang Masya Allah, karena saya tahu bahwa ini adalah dosa, apapun yang terjadi aku bakal keluar darinya. Ada yang kayak gitu. Saya nemui banyak ya, yang awalnya dia gajinya hampir per bulannya itu 15 juta, ya tinggal 1,5 juta. Mirip jadi kata-kata depannya mirip. Satunya masih, limanya masih, cuman hilang 0 aja kan. Tapi yang dia rasakan apa? Kebahagiaan itu, kenyamanan itu ya, jadi Masya Allah tabarakar rahman teman-teman. Jadi kalau udah, karena gini loh, orang yang beriman itu melihat dosa itu diibaratkan seperti
kita lagi berada di bukit yang hampir roboh gitu. Dosa itu kayak gitu. Jadi dia berdiri, di atasnya ada bukit atau ada batu yang hampir roboh. Orang beriman tuh lihat dosa kayak gitu, sehingga dia pengen segera bergeser dari tempat tadi itu. Khawatir kalau kemudian kena dari reruntuhan batu atau gua itu. Sedangkan orang kafir menganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Ada lalat seret, gitu aja. Jadi nggak dianggap bahwa dosa itu sesuatu yang bahaya. Ya, berbeda dengan orang beriman. Maka kalau Ustadz Adi Hidayat itu pernah mengkisahkan ketika beliau safari ke suatu tempat gitu, ada orang yang hati-hati banget gitu dengan binatang gitu ya, apa sapi, apa kerbau atau kambing gitu. Jadi pulang dari tempat penggembalaan, itu kambingnya itu ditutup mulutnya, ya, supaya nggak maam tanduran-tanduran tonggo. Kadang kan pas lewat, kadang-kadang kan naik bahasa Ngawi ngebyong. Jadi ngebyong tuh makmi tanamannya tetangga gitu. Sambil lewat mungkin ada tetangga nanam bayam, ceromot gitu. Kata Ustadz Adi Hidayat begitu. Jadi hati-hati dia, sampai kalau saya tak tambahin mungkin bukan hanya supaya nggak maem tanaman, supaya nggak gibah juga mungkin kambingnya. Ya? Gibahnya masih bisa. Oh gibah, ditutup masih bisa gibah. Oh iya ya. Sekarang makanya pakai masker pun masih bisa gibah ya. Oh iya ya. Oke. Nek kambing kan nggak punya WA tuh. Tuh teman-teman yang kami hormati. Maka hati-hati banget gitu. Jangan gampang untuk mendolimi orang. Kalau udah tobat udah, jangan dibaleni meneh. Memang sih kemaksiatan tuh ada kelezatannya, ada kenikmatannya kata ulama. Ikhla, jadi yakinkan kita kalau udah tobat bener. Ya, nanti ada di dalam kitab Madakhilus Syaitan ala Sholihin, perangkap setan untuk orang-orang soleh. Itu ada orang kalau mau tobat itu biasanya ditakut-takuti sama setan. Ya, takut-takuti ya. Takut-takuti nanti kamu kalau tobat kamu fakir loh. Gitu. Bisnismu entek loh, kayak gitu. Ya, akhirnya dia ragu. Sehingga jawabannya kayak tadi. Nanti kalau sudah ada ganti yang halal, saya akan tinggalkan yang haram. Padahal dia tidak bersegera untuk mencari yang halal. Atau setan dengan cara namanya taswif. Taswif itu artinya saufa. Nanti, sumben gitu. Ya, ditunda-tunda. Ada, ini berdasarkan fakta kok. Gitu. Tapi nyebut teman saya kan gue sebelah kiri saya gitu. Kebablasan nanti jamaah. Ya, jadi ada memang itu taswif. Ya, bahkan gini. Pas dia masih belum nikah, saufa atubu ba'da zawaji. Aku akan bertobat nanti ini udah nikah. Ya, pas sudah nikah kemudian apa? Saufa atubu ba'da wiladati ini gitu. Saya akan tobat kalau nanti udah anakku lahir. Ya, saufa atubu ba'da ini. Nanti akan tobat kalau aku udah tua gitu. Terus ditunda. Ternyata dia nggak sampai tua udah mati duluan. Yang khawatir kan kayak gitu. Bahkan ini dikisahkan oleh dalam kitabnya Ibnu Qayyim gini. Kan ada orang tuh lagi awalnya pokoknya dia tuh penuh dengan kemaksiatan. Nah, dinasihati sama temennya. Sebut saja ini orang jualan daging babi. Ketika dia dapat nasihat dari temannya, babi itu haram gitu. Iya toh, iya, kita nggak boleh gitu. Habis itu dia pulang termenung sebentar. Iya ya, babi itu haram. Wong aku seorang muslim kok. Lah kemudian ada sematan berikutnya di dalam benaknya. Kamu tuh nggak apa-apa. Kamu itu kan nggak makan. Kamu cuman jualan. Oke, satu hal. Habis itu dia ketemu temannya yang lain dinasihati. Allah itu mengatakan wala ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kerjasamalah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan bekerja sama dalam urusan dosa dan permusuhan. Lah kalau jual babi itu sama kerjasama dalam dosa dan permusuhan.
Akhirnya dia ngerasa, oh iya toh, iya, balik termenung lagi. Ya, berarti aku kudu tobat, kudu nutup itu. Tapi kemudian ada bisikan lagi, nggak apa-apa, kamu ini kan, coba ya, kamu ini kan infakmu kan besar dari itu, gitu loh. Jadi nggak apa-apa bisnis babi, yang penting infaknya besar. Coba kamu pikirkan, setan ini sampai begitu loh jemaah. Kalau sampai bisnismu ini nanti dikelola orang-orang yang bukan muslim, lah hasilnya nanti buat apa coba? Buat membesarkan ini, buat membesarkan ini. Jadi kamu nggak apa-apa mengambil bisnisnya mereka, keuntungannya kamu salurkan untuk kebaikan. Walah, daripada bisnismu nanti kamu medot, kamu tuh udah jaya, bisnismu dikuasai orang yang tidak suka denganmu. Nanti untuk nyerang umat Islam itu hasil bisnisnya. Oh ya, jadi aku rapopo lah bisnis babi. Yang penting kan nanti hasilnya buat bangun masjid, buat nyantuni anak yatim, piatu gitu. Coba kalau kamu nggak bisnis itu, kasihan kan kamu dolim kepada beberapa orang aja. Awalnya kamu bisa infak sedekah untuk yatim piatu, sekarang kamu mumet. Ketemu temennya lagi, oh nggak gitu, kamu tetap harus tobat, tinggalkan. Akhirnya dia meninggalkan. Yaudah kalau gitu tak tinggalkan. Setelah ditinggalkan, dia bisnis yang lainnya, setan datang lagi. Coba bisnis babimu dapat berapa per bulan? 50 juta. Sekarang bisnis halalmu dapat berapa per bulan? 50.000. Coba bandingkan. Ini kalau nggak kuat ya maaf, balik lagi. Makanya kalau udah tobat begitu, dia harus cari komunitas yang baik. Terus kita kalau udah ngerti ada orang kayak gitu, segera ditolong. Jangan nanti Allah yang nolong dia, Ustaz. Iya, Allah nolong dia, nggak mungkin menelantarkan. Tapi kan ada wasilah-wasilahnya. Lah kita mau nggak menjadi salah satu penolong yang ditunjuk oleh Allah gitu. Nek kabeh pikirane ngono, kengko nek sing nolong kok tat. Kono yo ngomong ngono. Kono ya nek sing nolong kok tat kengko. Kabeh mikire ngono. Belas tiba nek sing nulung. Gitu loh jamaah. Maka kita juga memahami bahwa tobat itu berat, bukan mudah. Gitu. Maka teman-teman kadang-kadang ada kesulitan, niat udah ada, tapi daya dukung belum. Gitu. Kita bantu. Yang ketiga, an-nadamu ala ma fata, menyesal dari apa yang sudah terjadi, dari kemaksiatan yang pernah dilakukan. Jangan bangga. Ya, dia harus nyesel. Di antara nyesalnya, dia selalu bertobat kepada Allah dengan istighfar dan seterusnya tadi. Kemudian dia tidak membangga-banggakan di masa jahiliyahnya dia, di masa dia melakukan kemaksiatannya. Mbak ngerti ra omahku sing rong tingkat iki. Ngopo? Iki dhisik hasilku pas korupsi dhisik lho. Ya, dhisik ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Ya harus ada nadam, harus ada apa menyesal. Coba antum ingat gak bagaimana nyesalnya Wahsy ketika dia bunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Kan ceritanya Wahsy kan dia ada kisah cinta sebenarnya dengan sama-sama budak pada waktu itu. Intinya dia merdeka udah lah, merdekanya dia dimerdekakan karena membunuh siapa? Hamzah. Dan Hamzah itu dianggap yang paling bertanggung jawab dalam perang Badar karena banyak membunuh keluarganya Hindun. Waktu itu Hindun belum masuk Islam. Nah, Hindun marah, emosi, dia cari siapa yang bisa balas dendam. Terjadilah perang Uhud. Nah, dari pendaftar ya setelah diseleksi yang paling jago adalah Wahsy. Wahsy kemudian ditugaskan khusus untuk membunuh Hamzah dengan membidik ya, dengan mengendap-endap ya, kemudian dilemparkanlah tombak yang dibawa oleh Wahsy mengenai dada Hamzah bin Abdul Muthalib. Syahidlah beliau. Nah, singkat cerita, ketika dia dari merdekakan, dia mendatangi temannya yang budak mau dinikahi, tapi ternyata temannya sudah masuk Islam. Maka nggak mau dinikahi oleh Wahsy ya kalau Wahsy tidak masuk Islam. Kurang lebih begitulah ya. Nah, singkat cerita lagi, ternyata wilayah-wilayah Jazirah Arab itu udah pada masuk Islam. Wahsy pindah ke tempat yang belum masuk Islam. Tiba-tiba
masuk Islam semua. Pindah lagi ke daerah yang belum. Hampir semua daerah akhirnya masuk Islam. Wahsy bingung. Kalau dinasihati seseorang, nggak ada tempat lagi untuk kamu berlindung kecuali kamu harus masuk Islam. Dipahami, resapi, pada akhirnya ya udah bismillah dia masuk Islam. Lepas masuk Islam, dia temui sahabat untuk diantarkan kepada Nabi. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu juga berpikir, Wahsy. Wah, langsung pikirannya kan Wahsy. Suruh, nggak apa-apa, kesini dia. Nah, habis itu ke situ ketemu Nabi. Sebelum banyak hal diminta cerita, bagaimana kamu membunuh pamanku. Diceritakan bahwa pamanmu hebat dan seterusnya, wahai Nabi. Kemudian aku dengan caraku yang nggak baik akhirnya akan membunuh dia gitu. Ya udah, kamu masuk Islam sekarang, kamu diterima ampunanmu, maafmu, taubatmu. Tapi satu, jangan lagi setelah ini ketemu aku. Gimana rasanya coba? Hidup di zaman Nabi, ngikuti Nabi, masuk Islam. Setelah diterima keislaman nggak boleh ketemu Nabi, karena Nabi masih apa? Sakit. Jadi kan mempraktekin kayak gitu. Mempraktekin ke teman-temanmu. Mbak, wis tak maaf ke, tapi please aku nggak bisa ketemu Mbak gitu. Sakit. Kalau ingat wajahmu itu ingat mantan. Lah kok mantan nih loh? Ibu kok bisa mantan nih loh? Ibu-ibu ini ternyata juga Masya Allah gitu. Maksudnya itu ingat bagaimana kamu menyakiti aku gitu loh. Kok mantan? Ya, maksudnya itu misalkan dia pernah janjian sama kita, pengen diajak kemana, ya ternyata dia ninggalin kita sama teman-temannya kan. Dia wis adus, wis dandan, wis ning arep omah loh coba. Wis umbah-umbah wis disegerake pada subuh, wis rapi, tanyai teman-teman tonggo-tonggoan nanti piknik no, nah gitu. Wis siap ning arep omah tibake ditinggal ambek koncone kan isinnya. Ya, isinnya itu yang paling parah itu loh. Bae ngono koncone lewat lho. Jadi piknik, Mbak. Gak sido. Itu kan wira metu rong dino kadang-kadang kayak gitu. Bukan pengalaman tapi penelitian. Jamaah ya. Tapi kalau masalah kita nggak so ini kayak Nabi, nggak, jangan gitu. Maksudnya jangan ya udah kamu tak maafkan tapi kita nggak usah ketemu. Oh nggak gitu ya. Oh apalagi mau masalahnya mau menutup. Nek Nabi ini kan masalahnya berat gitu, yaitu paman yang paling dicintai, yang cukup sangat berjasa dalam perang Badar, dalam bagaimana mendakwahkan Islam, kemudian dibunuh dengan cara kayak begitu. Ya. Nah, kemudian kita kembali ke Wahsy tadi, tapi dia kan akhirnya nggak enak banget gitu dalam kehidupannya. Saya tuh ya masuk Islam tapi nggak boleh ketemu Nabi gitu. Dia nyesel banget, dulu pernah bunuh siapa? Hamzah tadi. Nah akhirnya gitu, penyesalan itu menumbuhkan tekad yang kuat pada Wahsy untuk menyenangkan Nabi, untuk membalaskan dendam kaum muslimin. Di antaranya apa? Ya bukan dendam sih, ya maksud saya untuk menghilangkan hal-hal yang merusak kaum muslimin, yaitu apa? Membunuh Nabi palsu, Musailimah al-Kadzdzab. Ya kan? Akhirnya dengan itu dia merasa, ya bukan dendam, sekali lagi bukan dendam ya, tapi bisa yaitu karena memang Nabi palsu pada waktu itu ya harus dibunuh. Ya walaupun udah diminta tobat, nggak tobat kan, diminta untuk ini nggak mau, ya sudah. Tuh, ini penyesalan. Makanya udah nyesal, an-nadam, ya jangan diulangi. Gitu loh. Nah kita ini kan sukanya tobat apa jenenge? Tobat. Ya. Nyesal gitu. Jadi nyesal diantaranya itu minta maaf dan terusnya, terus ya jangan diulangi lagi, terus dia malu lah kalau mau harus bahas yang dulu-dulunya itu gitu. Makanya kalau kayak begini ini dalam suami istri dibolehkannya tidak jujur totalitas tanpa batas.
Itu kayak gini nih boleh ngapusi sithik oleh gitu. Contohnya gini, kan ditanya-tanya gitu, Mas, selain aku waktu nikah denganmu ada nggak wanita-wanita lain yang pernah terasa gitu, yang pernah singgah dalam hatimu gitu. Ini pertanyaan ini misalkan ya, walaupun seorang istri bilangnya jujur Mas, nggak apa-apa, aku nggak bakal marah, aku hanya jujur Mas, yakin Mas gitu. Ini nggak diminta kejujuran, walaupun dia demi Allah aku ora bakal nesu Mas, yakin Mas, ini hanya untuk ketenanganku, tetap jawabnya jujur. Kecuali kalau memang blas ora enek gitu ya, tapi kalau sampai ada misalkan SD ada 2, SMP ku piro ya gitu. Oh itu walaupun ketoknya gitu ya Mas, ya Allah nggak apa-apa kok Mas, aku nggak marah, aku ngeremet apa gitu. Sama seorang istri juga begitu ya, ketika ditanya suaminya, ada nggak selain diriku di masa-masa yang lampau? Nggak ada Mas, jodohku itu hanya untukmu. Wow gitu. Kalau jenengan jawab jujur, jane sing nyenengi aku akeh Mas, luwih ganteng-ganteng daripada jenengan. Kayak suke-suke Mas, mbuh ketoke aku iki apa ya, anu banget, apes banget untuk kowe. Inilah yo. Ya. Bisa saja bener-bener dia tuh udah dilamar anake menteri opo, itu mungkin saja, tapi ngono yo aja diceritake. Apalagi pernah jalan bareng, pernah disuapin, pernah wes parah pokoknya. Nah makanya udah tobat, wes tutup rapat-rapat gitu. Makanya wanita, kata Al-Quran apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Berarti saling menutupi gitu. Ada aibnya dia ditutupi, aibnya dirinya juga ditutupi, kekurangan dia tutupi gitu. Wes bahas yang sekarang, masa depan. Masa sekarang tuh apa? Umbah-umbahan kalau rasa dadakan wis ya, masa depan bagaimana anak-anak kita, kehidupan kita. Saya suwe wedi, saya tuwek kabeh, mlakune ndeyek, maka kita semakin amal solehnya semakin kuat. Wis rasa bahas sing halah sing gitu. Paham ya? Serius? Ya, paham? Yang keempat yaitu al-azamu ala adamil audah lidambi. Azam tuh ada kekuatan yang kuat, ala atas, adami tanpa, al-audah kembali, lidambi maksiat. Maksudnya ada azam untuk benar-benar tidak kembali bermaksiat. Ya, jadi ada kekuatan yang benar-benar hebat, kuat, benar-benar nggak ingin balik lagi dalam melakukan kemaksiatan. Kenapa? Makanya di sini kenapa Allah katakan begini? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan Allah juga mengatakan jangan judi, jangan minum khamr, jangan macam-macam. Karena kalau orang itu nggak dapat petunjuk Allah, sudah merasakan bagaimana lezatnya kemaksiatan itu, gak gampang untuk ngelaleke, gak gampang untuk ninggalke, gitu. Karena memang dihiasi oleh setan, ya, dihiasi terus. Ya, kalau kamu maem yang halal-halali rasanya rapate enak, tapi nek colongan lezat gitu. Pelem nek nembung rapate enak, tapi nek nyolong enak jari. Ngapusi itu. Padha wae ya. Tambah nek nyolong kan mangane rada piye-piye ngono ya. Ya itu namanya juga ajakan semu. Sama kamu kalau dengan pasanganmu yang halal wis biasa-biasa, tapi kalau menanti kamu dengan yang lainnya ada hal yang luar biasa, ngobrolnya jadi beda, interaksinya jadi beda. Hati-hati ya, makan minum juga gitu. Khamri ternyata iso ngeplay jadi iso nglaleke utang, kan nggak melunasi utang.
Ngelaleke. Dan itu nanti bar mendem utangi tambah. Kenapa? Khamre mau sing diombe utangan. Kasus di depan mata saya, bukan di depan mata ini ya maksudnya. Ada anak namanya si Fulan, ya. Dia di rumahnya tetangga judi kecil-kecilan lah, mau 2.000-an gitu. Tapi judi, walaupun 2.000 ya tetap aja judi 2.000-an, 5 orang gitu ya toh. Lumayan sih menang itu 10 gitu lagi terus gitu. Nah si anak ini kalau nggak salah bawa uang sekitar 20.000 ya, di angka sekitar 16.000 dia kalah. Pokoknya dia kalah entek 16.000 kalah dia. Digoleki bapake. Anak gini gitu. Lah waktu itu ya kita jujur, teng mriku Pakde oh ambek wong cah gede-gede wi. Nggih, lah ternyata sing judi ki gede-gede. Soalnya ini Pak di lokasi dimarahi. Wes belajar judi. Cah cilik belajar judi ini haram, nggak boleh. Gitu. Habis itu wah menang apa kalah? Kalah, Pak. Kalah piro? 16. Kowe nggo duit piro? Mau kali 20. Isih 4.000. Ndi gore iki? Ndang mulih kono. Anake mulih. Bapake di situ. Tapi niatnya rada apik. Ya walaupun ya salah. Saya ini main ini bukan untuk judi, tapi untuk mengembalikan kekalahan anakku. Jadi niatnya engko nek wis menang 16 wis dadi duweke balik. Sampai rumah ditanya ibu Pak Muning dile. Anu ngene lek mriko. Lah ngopo? Anu wau nggih kalih rincang-rincang gandeni kula. Gandeni apa? Oh, warani mek bojone. Juwewer ning nggon. Apa? Padahal jenenge iki apik banget. Tapi enggak tak sebutke engko nek digoleki wong. Ya, tapi alhamdulillahnya istrinya orang ganteni kan, ya gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau udah biasa gitu. Ternyata anak ini judi. Dia karena memang juga udah biasa ngelihat bapaknya judi. Orang itu nek wis biasa judi, itu arep mandek ngono yo enggak jadi. Sulit. Ya mungkin nek pas lorong nek tobat, astagfirullah. Lah nek wong nilai wong loro kan nggo dhuwit kadang-kadang selempitke ngono terus didelok lumayan iki nggo modal. Karena saya pernah ngalami sendiri dan saya udah izin kepada orangnya, boleh nggak kasusmu tak ceritakan? Silahkan Ustadz. Ya tentu dengan kode etik menyembunyikan namanya. Ini orang pernah jadi dewan syuroknya di sebuah pondok pesantren. Ya, dia kemudian terjebak judi online. Seneng banget awalnya kakak-kakak sugih sering dikei uang, akhirnya dia judi terus sampai akhirnya cerai dengan istrinya karena nggak pernah memberikan nafkah, tapi selalu memberikan nafkah kepada bandar judi. Terus itu, ya. Dan akhirnya rumah tangganya berantakan, dia dikucilkan dari keluarga, dikeluarkan dari pondok karena ketahuan, selesai. Nah setelah itu dia deketi orang-orang termasuk saya, pengen tobat. Ya udah kita Bismillah, kamu kalau pengen tobat 40 hari sholat malam dan seterusnya bertobat pada Allah. Bener, udah. Karena udah merasa baik, udah hebat, dia punya skill cukup bagus, ya. Kesalahan kita mungkin pada waktu itu nganggep dia udah tobat banget. Gitu. Lah kita kasih uang sebagai upahnya dengan skillnya dia menghasilkan uang untuk pondok, ternyata kambuh lagi. Habis itu ya Allah nangis-nangis, konangan, taubat lagi dan terusnya. Habis itu periode yang kedua dia udah semakin baik lagi. Kakaknya yang awalnya ngucilkan, dia datang ke pondok berterima kasih, ngasih uang lagi, kambuh lagi. Habis itu kita wis gak siap nerima. Nah, kembali itu biasanya pas futur.
pas lagi imannya turun, ibadahnya ini kadang-kadang menjadi apa? Futur, terus ingin melakukan lagi gitu. Atau lagi dia ada masalah yang berat gitu. Makanya kalau ada masalah itu bukan ke tempat-tempat kayak begitu. Kita langsung bersandar kepada Allah, mohon petunjuk pada Allah. Gitu loh. Ya, oke. Ini yang keempat. Yang kelima, as-sidqu fit taubati. Benar dalam taubat, serius dalam taubat. Wadhalika bi ayyu linat taubata lillahi ta'ala shadiqan min qalbihi. Untuk itu hendaknya orang yang bertaubat itu dia mengikrarkan taubat itu karena Allah, shadiqun min qalbihi, benar-benar jujur keluar dari dalam hatinya, khosyian lillah, dan dia juga dalam rangka apa? Takut, khusyuk kepada Allah, mutadallilan lillah, dia juga harus merendah di hadapan Allah. Kalau taubatnya itu sudah baik, benar, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minad dambi kaman la damban lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa padanya. Ya, orang yang sudah bertaubat dari dosa dengan taubat yang sebenar-benar taubat, ya, dia akan kembali sebagaimana orang yang belum pernah punya dosa. Kemudian dikatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, illa man taba, kecuali orang dia yang bertaubat, wa amana, dilanjutkan dengan keimanannya, wa amila sholiha, ditambah amal soleh, faulaika, maka mereka yadkhulunal jannata, mereka akan masuk surga, la yudlamuna syai'a, dan mereka tidak didolimi sedikit pun. Itu taubat gitu syaratnya. Ya, dosa nanti ada dua, dosa yang kepada Allah saja, dosa kepada manusia dan kepada Allah. Ya, kayak kita nggak sholat, rusak sholatnya, rusak puasanya, itu berarti dosa hubungan kita dengan apa? Allah. Terkadang taubat dari yang dosa kepada Allah langsung itu lebih mudah terkadang. Ya, tapi kalau taubat ada hubungannya dengan manusia, dengan kita ngambil hartanya, kita dolim padanya, lah kadang-kadang ini lebih agak berat karena harus minta maaf, kan gitu. Ya, sedangkan kalau dolimi orang berarti harus minta maaf ke dia, gitu. Kalau kita dulu ngambil bukunya harus kembalikan, ya, kayak gitu. Walaupun ada yang mempermudah, ya kalau memang kayak gitu nggak bisa, minta maaf langsung, ya udah doakan aja orang-orang yang kamu zolimi, mohonkan ampun, nek perlu disedekoi atas nama orang tersebut sebagai kafaroh keburukan kita kepadanya. Gitu. Ya, kita harus yakin setiap hamba yang berdosa kalau dia serius bertaubat, Allah bakal terima taubatnya. Ya, di kitabnya Imam Ibnu Qayyim ya pernah dibahas, kadang ada loh orang yang dia berdosa itu mendapatkan peluang masuk surga baik. Tapi sebaliknya ada loh, dia itu ahli ibadah awalnya, tapi justru dengan itu dia masuk neraka. Apa yang terjadi? Karena dia yang pernah berdosa tadi itu, dosa menjadi titik balik dia untuk baik. Dia udah merasa berdosa, akhirnya dia bertaubat, dia nggak balik lagi, dan dia benar-benar nyesal banget. Kenapa saya ya waktu itu berdosa ya, seterusnya kayak gitu. Akhirnya dia bertaubat, meninggal husnul khotimah. Lah yang satunya karena merasa ibadah terus sejak kecil, ngerasa nggak pernah punya dosa gitu. Jadi dia melakukan dosa kecil gitu, terus kok dosa kecil kamu lakukan? Kalau ada bisikan hati, oh pahala lakukan si akeh gitu, jadi rapopo sidik toh gitu. Jadi nganggap gitu. Lama-lama ternyata dosa kecil-kecil bertumpuk jadi besar. Ya, dia merasa bangga, akhirnya merasa sombong. Nek ngomong iki padha dosane akeh banget. Sing paling apik ning kene yo aku. Neraka
surga gitu. Semua orang digituin. Akhirnya dia sombong dengan ibadahnya tadi. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Ya, jadi bisa saja orang yang di awalnya pendosa, dengan dosanya dia bisa menjadi taubat, masya Allah, tabarakar rahman. Dia bisa diterima taubatnya dan husnul khotimah akhirnya. Tapi sebaliknya, ya, ada orang yang dia banyak amalnya tapi kemudian kesombongan meliputi dirinya. Ya, dan akhirnya terus justru dia dengan kesombongan itu masuk neraka. Saya rasa kita banyak dosanya juga, iya, banget ya. Ya. Tapi kita juga pengen masuk surga banget ya. Ya udah, jalannya ya satu ini, bertaubat. Dan segala penjelasannya tadi, nek tobat ya wis kapok tenan aja balik-balik meneh. Pas kondisi tertentu balik ndang di piye gitu loh. Kadang-kadang kan kita udah ada rasa itu pengen maksiat itu kan enek. Ya kenapa? Hati mengatakan jangan, ojo. Nah, terus kadang-kadang sing nafsunya haleh rarohek gitu. Itu sama gitu. Kadang-kadang tuh ada ya. Jadi kayak mohon maaf ya, kayak gibah itu kan jadi kita ngerti banget ya bahwa yang kita bahas ini lagi gibah loh, tapi terus ini fakta loh, tapi terus enak loh jamaah, gibah itu kayak asik. Wah, dan kita merasa apa? Wah, kebawa gitu loh. Atau ya, oh ya aku yang ngerti dewi kok. Tuh nambah-nambahi gitu tuh. Wasik ngantek esok toko sore itu kadang-kadang enggak. Ya, tapi ya ayo kita tobat bener-bener. Jadi tolong kedel gitu loh kalau misalkan lagi ngobrol kayak gini toh. Terus lagi bahas kayaknya gibah gitu. Ini termasuk gibah apa enggak ya? Astagfirullah gitu loh. Nek menurut saya enggak, enggak gibah wong ini anu kok gitu. Ya wis, mohon maaf nek gitu aku tak ngalih wae ya. Gitu wani ora. Gitu. Kadang-kadang ada yang penting aku kan ra melu gibah, aku mau ngrungokke tok. Minggu yang kasihan itu bojone jenengan, nek wis jenengan kulake akeh mesti didol. Kulak akeh nek enggak disampaikan kan terus kendel aja. Ya, wanek-wanekke wae. Kok misalnya diceng ra diajak ngobrol nih ra apa-apa. Gitu. Kok pengajian akeh. Lah sing ngajak gibah apa pengajian yo? Oh, bukan toh. Gitu. Oke, saya rasa itu teman-teman. Ya. Saya enggak telat loh. Datang awal. Gitu. Kalau ada pertanyaan silakan, monggo. Bu Ani dulu. Saya pernah dengar katanya ada sholat taubat gitu Pak. Nah itu dalilnya gimana? Apa harus dilaksanakan apa tidak? Iya. Nah, memang ada sebagian ulama yang menggabung ya namanya sholat taubat itu ya dengan sholat-sholat yang ada, dengan tahajudnya dia, dengan duhanya dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga dibolehkan dalam sebuah riwayat kalau kamu habis melakukan sebuah dosa yang cukup ini segera untuk sholat 2 rakaat dan bertaubat kepada Allah. Jadi boleh. Ya cuman itu tadi ya misalkan ya kayak kita tadi habis ya Allah aku mau kok yo wibae wong anu banget sholat taubat. Menurut saya enggak apa-apa. 2 rakaat kemudian dia bertobat kepada Allah. Iya. 2 rakaat biasa kayak sholat mutlak kayak begitu. Habis itu dia bertobat kepada Allah. Bahkan termasuk kita bisa melakukannya dengan tahajud kita. Habis kita bertahajud, habis kita berduha, segala ibadah yang kita lakukan kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Ini tuh betulan bener-bener ya Allah aku tobat sekarang bener-bener udah. Terus dikawal berikutnya. Itu Bunda bisa. Terus ini Ustaz, saya kan punya beberapa teman non Islam, ya, itu kan dianya sering ya alhamdulillah, ya, assalamualaikum gitu. Nah sekarang insya Allah saya sudah tahu ngaji, kalau assalamualaikum kalau nggak dijawab piye ya, terus saya benar jawab alaikum atau waalaikum, betul ya Ustaz? Iya betul. Yeah. Nah terus itu sudah saya lakukan, tetapi kadang-kadang itu sering keperucut gitu loh Ustaz. Assalamualaikum kita sama telepon waalaikumsalam. Nah itu saya kan tobat ya astagfirullah. Tapi gitu lagi, itu penyelesaiannya bagaimana? Tapi saya tidak pengen
meninggalkan teman saya karena hubungannya kan Oke. Ustadz itu. Ya. Iya, apalagi customer jangan ditinggalkan. Caranya Iya. Jadi Islam itu menjaga muamalah ya. Jadi nggak apa-apa dengan di luar Islam nggak apa-apa. Hubungan jual beli ini gitu. Bahkan jabat tangan aja kan nggak apa-apa kan gitu. Laki-laki perempuan nggak masalah. Ketika dikatakan orang-orang kafir itu najis bukan masalah itunya, pemahamannya kan, akidahnya gitu. Jadi nggak apa-apa. Iya ini mau ke sana. Ya, supaya saya nggak keterucut nanti. Nah, artinya bahwa muamalah itu tetap perlu dijaga, apalagi dengan muamalahnya kita bisa dakwai dia pelan-pelan. Ini loh akhlak Islam tuh yang baik kayak begini ya. Jadi kalau memang Nabi mengatakan jangan kamu memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, nggak boleh, kita yang salam duluan nggak boleh. Ya, tapi kalau mereka salam kepadamu jawab waalaikum gitu, waalaikum. Ya tetap ini nggak usah melilit-lilit waalaikum, nggak usah. Waalaikum biasa aja lah. Namanya keterucut. Misalkan memang itu tidak kita niatkan, ya Allah itu memaafkan. Makanya kita ada doa kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah ampunilah hamba-Mu ya dosa-dosa yang kami nggak sengaja untuk melakukan itu. Lah nanti jadi kalau pas jawab itu harus dipikir. Lah nanti kan sambil belajar itu, karena ini baru awal-awal masih waalaikumsalam. Salamnya nggak jadi waalaikum, ya nggak gitu banget sih ya. Waalaikum terus inget, oh ini dia bukan seakidah ya. Waalaikum. Nanti lama-lama insya Allah karena butuh kulina ya gitu ya. Butuh kulina. Nanti kalau udah kulina biasa gitu ya gitu ya. Waalaikum gitu aja, nggak perlu waalaikumsalam karena ya waalaikum. Melanjutkan Bu Desi tentang tadi yang salah untuk yang bukan muslim. Kalau misal kita nggak tahu dia muslim atau tidak, laki-laki terutama ya, kalau perempuan kan kelihatan dari misal pakai kerudung kan ya. Ya, nahnu nahkumu bidohir, kita menghukumi sesuatu dengan dohirnya. Misalkan kayak begini, kalau kita tinggal di wilayah yang banyak muslimnya, ya kita husnudon. Kalau wilayah muslim kita salam, nggak masalah. Kalau memang itu mayoritas adalah muslim, kayak mesti kalau kayak kami di kampung, ya hampir semuanya muslim, berarti kan mayoritas tuh. Gitu. Tapi kalau kita di tempat bisnis yang memang rata-rata kita sangat 50-50 banget gitu ya. Jadi kita nggak harus ya dengan itu. Kalau kecuali yakin bahwa dia adalah muslim dengan atributnya. Kadang-kadang pun ada juga yang kita kudungan, ya orang muslim juga gitu, ada juga kan. Nah, tapi kalau habis itu udah tahu, ya udah. Kalau enggak ya sudah. Kalau memang itu di tempat-tempat yang mohon maaf alul kitab atau apa kebanyakan mereka. Jangan di situ. Waktu saya di Turki, saya juga biasa salam gitu. Salam gitu. Kata pembimbing saya, dia bilang gini, nggak harus diawali salam dulu karena wilayah kita ini banyak yang Nasrani. Ya caranya bagaimana gitu? Ya, Niselsen gitu. Bagaimana kabarmu? Dimulai dari itu. Iyim, dia jawab baik. Kok senyum mbak ini? Oh berarti itu biasanya muslim kayak gitu. Gitu. Maksudnya kalau misalkan dia yang mengucapkan salam, gitu, kita kan jawabnya tadi kalau maksudnya kita nggak ngerti dia. Ya kita hukumi awal dulu tadi tuh. Kalau memang dia salam ya, kan kita hukumnya umum dulu aja. Kita menghukumi sesuatu secara dohirnya. Ya kita anggap pertama dia adalah seorang muslim karena dia salam kepada kita. Nggak usah ditanya, sebelum saya jawab, mohon maaf, please give me your KTP, I want to see you muslim or not. Nggak perlu kayak gitu-gitu banget sih. Ya kita kan sakit hati banget, ternyata muslim kan, kamu kayak gitu banget ya sama saya gitu kan. Udah, dohirnya aja gitu. Dohirnya, oh ternyata besok kali tahu, ternyata dia bukan baru. Nggak apa-apa insya Allah. Saya sering gitu, menanyakan, Mbak ngapunten ya Islam apa Buddha? Ya Allah. Saya mau mengajak sesuatu yang takutnya nanti ya saya sering gitu. Tapi dia pas nggak salam. Kenapa enggak? Pas muamalah toh, iya bagus. Misalkan kan kayak kemarin ya kayak kami kemarin di Nusa Kambangan juga begitu. Lah ada salah satu napi itu kan yang lainnya sholat kan nggak sholat tuh. Kenapa nggak sholat? Ayo tepat air wudhu ini. Lah kiri-kiri aku Katolik kok. Lah, karena memang di tempat-tempat yang kayak gitu. Oke, saya rasa itu karena bukan karena datang awal terus pulang awal, bukan, karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.